Selamat pagi para mahasiswa sekalian, bertemu kembali dalam channel saya. Kali ini saya akan membahas terkait dengan pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Jadi kali ini bahasan kita terkait dengan basic human resources management. Kita akan bahas tentang dasar-dasar daripada manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Baiklah, kita akan mulai para mahasiswa sekalian. Introduction. Jadi kita akan mengenal apa itu divisi HRD atau divisi HRM yang ada dalam sebuah organisasi. Mari kita lihat daripada definisi daripada dan pentingnya HRM dalam sebuah perusahaan. HRM didefinisikan merupakan bagian dari proses manajemen di mana HRM ini berfokus kepada manusia atau karyawan yang bekerja dan hubungan mereka antara sesama karyawan di dalam sebuah organisasi. HRM juga didefinisikan sebagai sebuah proses memanage karyawan, memanage orang-orang dalam organisasi tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal. Proses untuk membuat sebuah kinerja atau sebuah alur kerja yang efisien dan efektif juga didefinisikan sebagai kegiatan daripada HRM dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan daripada organisasi itu sendiri. Proses POAC, mungkin mahasiswa sekalian sudah pada mata kuliah dasar-dasar manajemen, apa itu POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, juga merupakan proses yang harus dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia, yaitu proses perencanaan, pengelolaan karyawan, hingga kontrol daripada kinerja karyawan itu sendiri. Termasuk aktivitas di dalamnya mendevelop karyawan, agar karyawan tersebut bisa loyal atau retain employees semakin panjang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Mengapakah HRM itu penting? Mengapakah divisi human resources itu penting dalam sebuah organisasi? Karena tanpa karyawan yang berkualitas, seberapapun besarnya ide, besarnya rencana sebuah bisnis, maka tidak akan pernah bisa tercapai. Perusahaan yang besar, perusahaan yang kuat untuk mencapai tujuannya itu adalah tergantung dari seberapa kuat, seberapa berkualitasnya orang-orang dalam organisasi tersebut. Inilah tugas utama daripada bagian SDM dalam mengelola karyawan mereka. HRM juga berfungsi di dalam menentukan karyawan, menempatkan mereka pada posisi yang tepat, the right man on the right place in the right time. Apabila saudara atau pengusaha atau UKM sekalipun, jika ingin segera perusahaannya berkembang, maka segeralah untuk mengelola karyawannya. Karena karyawan memiliki peran penting di dalam menjalankan sebuah organisasi. Kepuasan pelanggan ini sangat menarik sekali, akan dicapai apabila kepuasan karyawan juga dicapai. Karyawan yang merasa puas bekerja akan secara otomatis bekerja maksimal untuk mencapai kepuasan pelanggan itu sendiri. Selain itu, disebutkan juga bagian HRM atau Human Resources Management ini memiliki peran yang sangat strategis di dalam memanage orang-orang, budaya kerja, lingkungan kerja mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen di dalam mengelola manusia ini adalah fokus daripada tugas karyawan tersebut. Tugas daripada karyawan ataupun staf daripada HRM division. Seperti menjaga karyawan tersebut merasa maksimal bekerja, efisien, mencapai kepuasan atau mengengage mereka atau memperlakukan mereka dengan sesuai dengan kualifikasi mereka, dengan skill mereka, menempatkan mereka pada posisi yang benar, maka menciptakan lingkungan kerja juga untuk kenyaman mereka bekerja.
Apa saja yang menjadi tujuan daripada divisi HRM dalam sebuah organisasi? Tujuan utama adalah untuk ikut serta mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Meningkatkan skill atau kemampuan karyawan dalam bidangnya di tempat kerja, sehingga karyawan yang merasa skillnya pas ditempatkan di tempat yang pas akan bekerja secara maksimal dan efisien. Juga mempersiapkan well-trained atau karyawan yang berkualitas untuk organisasi mencapai tujuan mereka. Juga tujuan HRM adalah meningkatkan employee job satisfaction, jadi kepuasan kerja karyawan. Itu adalah tujuan daripada divisi HRM. Selain itu juga mendevelop atau meningkatkan atau menjaga karyawan tersebut, memaintain quality work life. Jadi juga meningkatkan daripada kualitas kerja mereka. HRM juga sebagai komunikator, yaitu untuk mengkomunikasikan, menyampaikan HR policy kepada seluruh karyawan. Misalnya karyawan tersebut harus mengetahui prosedur kerja, tata tertib kerja, apapun yang ada yang berlaku di dalam organisasi juga harus disampaikan oleh divisi HR kepada karyawan mereka. Nah, mahasiswa sekalian, ini adalah fungsi penting daripada bidang HRM. Jadi bagi mahasiswa yang sudah bekerja, khususnya bekerja pada divisi HRM, jadi ini adalah perlu diketahui karena HRM tersebut adalah sangat interaksi dengan aspek fungsi-fungsi daripada human resources yang ada. Jadi konsentrasi kerjanya bisa menyangkut rekrutmen, penggajian, reward, atau motivasi juga termasuk di dalamnya. Fungsinya lebih formal dan juga memberikan services kepada karyawan internal. Selain itu juga fungsinya pentingnya adalah mengimprove daripada meningkatkan efisiensi daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Selain itu juga menjadi responsibility atau tanggung jawab daripada HR tersebut terhadap kualitas daripada sumber daya yang ada, sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi demikian para mahasiswa sekalian, jadi untuk sebagai bayangan dasar-dasar daripada HRM itu sendiri. Untuk video selanjutnya saya akan lebih fokus kepada apa sih yang menjadi pekerjaan atau fungsi-fungsi kegiatan daripada HRM itu sendiri. Jadi jangan lewatkan pembelajaran kita berikutnya terkait basic human resources management, menyangkut apa saja fungsi dan tugas mereka di dalam sebuah organisasi. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.